Ada dari satu sholawat saya melihat kok susunnya begini, antum waliuna, kok antum? Kan dari atasnya qasidahnya apa tadi? Ya Habibana, wahai kekasihku Abdurrahman Segap. Terus kesananya ya Habibana, ya Habibana Abdurrahman. Terus kesananya, terus antum wali, antum ke siapa? Emang Abdurrahman Segap ada berapa? Ada 1000. Anta waliuna, anta imamuna, itu baru bener. Kok antum? Emang berapa Abdurrahman? Abdurrahman Segap, Jenderal Ba'alawi. Jenderal Ba'alawi adalah Al-Habib Abdurrahman Segap. Itu yang disebut Al-Imam Muqaddam pakai Muqaddam Sani. Itu kok antum waliuna? Kalau antum waliuna harus antum auliauna dong. Ini bikin syair gimana urusan masalah kenahuannya dan kesoropannya. Itu mungkin ente-ente santri tahu tentang anta, anti, antuma, coba aja. Kalau anta mufrad muzak, anti mufrad mu'an. Kalau antum, antuma mufrad antuma tasniyah muzakkar. Itu. Nah antum muhatab ghair muayyan, bimana umum berarti orang banyak. Antum kalian, nah firman Allah, kuntum khairu ummah, kalian semua wahai umat Muhammad khairu ummah. Lapada khairu bimana akhyaru, isim af'al tafdil, mengartikannya lebih baik-baiknya umat, lebih istimewanya umat. Khairu bimana akhyaru. Ukhrijat ay unpiat, artinya unpiat. Ukhrijat bimana unpiat, kalian bermanfaat. Ay ukhrijat lin nasi unpiat lin masi, bermanfaat kepada segenap umat manusia. Kalian semua hei umat Muhammad. Kalau jamaah tabligh mentafsirkan ubligot min darin ila darin, maka ulama tafsir dunia mengatakan man pasaro biroyihi, man pasaro Qur'anan biroyihi kana mak adahu final. Orang yang mentafsirkan Quran seenak akal dewe, maka tempatnya di neraka. Pendiri jamaah tabligh mentafsirkan ubligot. Ahli sunnah wal jamaah mentafsirkan unfiat, karena mengejar hadis khairun nas yanfa'u lid, sebaik-baiknya manusia bermanfaat bagi umat manusia. Itu tafsir ahli sunnah wal jamaah. Maulana Muhammad Ilyas, pendiri jamaah tabligh, mentafsirkan ubligot. Itu ubligot min darin ila dar, salasa yauman mutawaliyatan, dari desa ke desa 3 hari berturut-turut. Nggak ada perintah dari Ilyas 40 hari. Itu 3 hari. Jadi ubligot bermakna unfiat. Ittifaqan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam indal mufassirin, sepakat dengan sabda Rasul menurut ahli tafsir, khairun nas yanfa'u lin, sebaik-baiknya manusia bermanfaat bagi sesama manusia. Kalau manusia tidak bermanfaat kepada sesamanya, mendingan mati. Artinya hidup juga nggak manfaat, ke keluarganya nggak manfaat, pada orang tuanya nggak manfaat. Na'udzubillah. Nah, kita ini umat Nabi Muhammad sebaik-baiknya umat. Nabi dahulu sampai nangis-nangis Pak, minta kepada Allah ingin jadi umat Nabi Muhammad, termasuk Nabi besar dari kalangan Bani Israel, yaitu Nabi Musa. Musa ini adalah Nabi terhebat dari kalangan Israel, tinggi badannya 16 meter. Kalau pakai celana panjang 3, bulu kakinya masih nogros. Gagahnya Nabi Musa. Perang udah nggak tanggung-tanggung lawan Fir'aun dan pasukannya.
Itu Nabi Musa. Ketika setelah memerangi kaum Jababirah mendekati kematian, Allah menceritakan tentang keutamaan umat Nabi Muhammad. Musa alaihissalam nangis karena mendengar ulama daripada umat Nabi Muhammad sederajat dengan Nabi dari kalangan Isra. Musa alaihissalam adalah Nabi dan Rasul dari kalangan Israel. Musa bin Imran bin Qais bin Qais bin Lewi atau Lawi bin Ishak bin Lawi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim bin Tarikh bin Nahur bin Adban bin Madyan bin Ukhnuh bin Arpahsad bin Matusilah bin Mahyail bin Kinan bin Kinab bin Sis bin Adam alaihissalam. Nabi terhebat dari Bani Israel, nangis kepada Allah ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Itu minta-minta. Kita enggak minta, alhamdulillah sudah jadi umat Nabi Muhammad. Kapan kita minta? Hanya kita bersyukur saja. Pagi sore ada doa syukur. Alhamdulillahilladzi ja'alani min umati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walam yaj'alni dhalan. Segala puji milik Allah yang telah menjadikan aku umat Nabi Muhammad dan tidak menjadikan aku umat tersesat. Alhamdulillah kita telah dijadikan umat Nabi Muhammad sekalipun kita tidak minta sama Allah, tidak tahajud sama Allah semalam suntuk, ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Nabi-nabi lain mengidam-idamkan contoh balukia dari Bani Israel. 250 tahun mencari Nabi Muhammad karena dia baca dalam Taurat. Sampai bertemu Nabi Khidir, sampai keluar dunia, sampai menyeberangi 7 lautan besar dunia. Mencari Nabi Muhammad, seorang pecinta luar biasa, seorang pendeta dari Bani Israel. Dia pamitan kepada ibunya, ibu saya akan mencari Nabi Muhammad yang sebagaimana tercatat dalam Taurat. Sampai bertemu dengan ular raksasa yang sedang zikir la ilaha illallah. Sampai keluar dunia ke Gunung Qaf. Sampai Balukia bertanya, wahai kalian siapa? Kami adalah malaikat. Ini daerah apa? Ini Gunung Qaf. Engkau mencari siapa? Aku mencari Nabi Muhammad SAW. Aku ingin menjadi umat ya, kata malaikat. Bukan di sini, salah alamat. Balik lagi ke dalam dunia. Dicari nggak ketemu, akhirnya ketemu, yaitu dengan Balia bin Malkan, dengan Nabi Allah Khidir alaihissalam. Maka dalam kitab Syarah Taisir diterangkan siapa saja orang yang tahu panggilan Nabi Khidir, nama panggilan, nama asli, nama ayahnya dan ibunya, mata alal iman, dia akan mati membawa iman. Wasmuhu Balia bin Malkan wa ummuhu Alha bintu Paris wa kunyatuhu, panggilannya Abu Abbas. Abu Abbas Balia bin Malkan, ibunya Alha binti Paris. Paris bin Palepus, Palepus bin Yunani, Yunani bin Sam bin Nuh. Dia adalah Perdana Menteri Raja Iskandar Zulkarnain. Iskandar bin Palepus bin Yunani bin Sam bin Nuh. Jadi Nabi Khidir kepada Raja Iskandar jatuhnya paman, Raja Iskandar ponakan. Umurnya Masya Allah, minum air yang ada di luar dunia, air hayat, maka umurnya seumur dunia. Al-Quran mengatakan bukan Nabi. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Maka aku menemukan seorang hamba dari hambaku, yaitu Khidir alaihissalam. Jadi Allah tidak mengatakan Nabi Khidir nabi, mengatakan hamba. Itu. Karena dua yang dalam Al-Quran bukan nabi, satu Luqmanul Hakim. Di dalam Al-Quran ada surat nama lengkap Luqman bin Yahshar. Rajulun Habasyun, seorang lelaki berkulit hitam dari daratan Afrika. Hidup di zaman Nabi Daud, wafat di zaman Nabi Musa, usianya 1500 tahun.
Dari nabi ke nabi, Luqmanul Hakim diangkat jadi kepala jaksa di era-era nabi terdahulu, dan dia memiliki guru 1000 nabi. Jaksa dulu gurunya 1000 nabi, tahu jaksa sekarang itu. Makanya jaksa dulu ngeben ponis sampai nama Luqmanul Hakim tercatat dengan tinta emas dalam Al-Quran, yaitu surat Luqman. Berkulit hitam, Abdun Habasyun, seorang hamba dari bangsa Habsi bangsa Afrika, kalau sekarang Ethiopia itu. Jadi dalam Al-Quran yang disebut hamba yang soleh itu 2, yaitu Luqmanul Hakim dan Khidir alaihi salam itu. Dan Nabi pun nggak mengklaim Nabi Khidir sebagai Nabi dalam beberapa riwayat hadis. Terusin enggak? Nah, terusin. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan ilmu syariah. Di dalamnya ada fikih dan tasawuf. Siapa saja orang berfikih tanpa tasawuf, maka dia pas. Siapa orang bertasawuf tanpa fikih, kafir jindik. Dan di dalam tasawuf ada fikih. Wa qala al-Imam Tastari usulu tariqatina ay minhaju sufyati sab'atun. Telah berkata Imam Tastari, dasar perjalanan kami manhaj sufiyah, metode tasawuf ada sab'atun, ada 7 dasar. 1. Penting bagi ahli tasawuf masuku bil kitab, berpegang teguh kepada Al-Quran. Kita mengaku ahli tasawuf harus berpegang teguh kepada dalil-dalil Al-Quran. Al-Quran memberitakan amar ma'ruf, kita amar ma'ruf. Al-Quran memberitakan hukum-hukum yang lain, kita jalankan sebagaimana hukum yang ada di dalam Al-Quran. Kedua, seorang tasawuf atau seorang sufi wal iktida'u bis sunnati harus memegang teguh sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus pahamlah Bukhari dan Muslim itu sunnah Nabi, perilaku Nabi, cara makan Nabi, cara minum Nabi, cara tidur Nabi, cara nikah Nabi, semuanya menggunakan cara-cara Nabi, cara-cara berpakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa izakana bisaubin pabil izar, beliau bila mana pakai baju berarti ke bawahnya sarung. Papi rosihi torbusun, maka pakai peci. Wal imamah selain. Wa in kana biqamisin, bila mana beliau memakai gamis, maka beliau memakai udang. Ekor udang disunahkan di dalam sholat adalah begini Pak, 15 cm. 3 buku jari dalam sholat. Lihat dalam kitab fikih manapun yang mazhab Syafi'i, dalam Kasyifatus saja sarahnya sama. Begini. Kalau dalam sholat ekor udangnya segini, hukumnya makruh. Kalau panjang haram. Disunahkan ekor udang, buntut udang, yaitu kalau ukuran tepat 3 jari, kalau ukuran ke sini sama. 1, 2, 3, ukuran ke sini sama, 1, 2, 3. Ekor udang. Haji-haji dulu pakai udangnya begitu. Itu. Sekarang ada yang ekor Abu Jahal segini panjang. Di era jahiliyah ekor udang panjang-panjang. Itu. Membedakan antara jahiliyah dan sunnah adalah sunnah itu 1, 2, 3 buku jari, berarti 5 cm, 15 cm panjangnya. Ekor udang itu. Rasul bila pakai gamis pakai udang, terus dilapisi luarnya dengan sorban tipis. Nah, dilapisi itu Rasul, dilapisi dengan sorban tipis itu. Kalau beliau pakai izar, pakai sarung, sepotan, pakai baju. Cuman zaman Rasul belum ada baju koko itu, baju biasa itu. Terus Rasul memakai rida. Nah, rida di dalam sholat, nah hukum bawa sorban, hukum pakai sorban dan pakai rida. Rida itu
Selendang. Kalau dalam fikih lihat tuh dalam Kasifatu Saja mana ada sorbannya sini. Buat contoh. Sorban. Sorban. Yang disebut rida. Jadi kalau rida ini dipakai diikat di sini. Ini membedakan antara rida yang dipakai sholat oleh Rasul. Rujukan kitab Sifatus Saja karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Lihat dalam sarahnya. Matanya dapat Syekh Salim Sumer, seorang ulama fikih dari Yaman bermarga Sumer yang makamnya di Tanah Bang, Masjid Tanah Bang di bawah. Itu gurunya Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Salim Sumer. Juga dijarahin enggak tuh? Jarahin makam Syekh Salim Sumer. Kenapa? Matan Safinatun Najah dikarang oleh Syekh Salim bin Sumer. Orang Arab bermarga Sumer pasti tahu. Kemudian Syekh Nawawi menyarahinya dengan Kasifatu Saja. Disarahi lagi Matan Safinah oleh Syekh Muhammad As-Somali. Terus yang namanya tebal kitabnya segini. Terus disarahi lagi oleh Habib Umar Asatri. 3 sarah kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim Sumer, makamnya di bawah Masjid Tanah Bang. Itulah ulama fikih yang pertama dari kalangan Arab Yaman yang mengarang kitab Safinah. Itu diamalkan. Jadi kalau dalam Kasifatu Saja prakteknya begini Pak. Bisa jarang lihat di sini. Ini namanya rida. Dan dimakruhkan ikatannya ada di bawah ketiak. Lihat, sunahnya di depan. Di rida. Ini dapat ganjar. Kalau beginiin doang, agak. Rida. Utamanya rida begini. Kalau menurut, buka aja Kasifatu Saja. Saya tidak mau bicara tanpa referensi, karena kullu bahsin yukhaliful mankul fahuwa batil, kata ahli mantik. Setiap bahasan keluar daripada mankul maka batil, jangan diikuti. Lihat dalam Kasifatu Saja. Di depan ada 2 ketiak mak. Ini namanya selendang. Kalau di tentara apa nih? Tentara kan pakai sama. Beneran selempang tentara di depan. Itu tentaranya pakai selempang. Sholat pakai selempang. Cuman ikatannya di depan sunnah, jangan disalah. Rujukan kitab Kasifatu Saja sarah Safinatun Najah karya Syekh Nawawi Al-Bantani, sarahnya matanya Syekh Salim bin Sumer. Itu. Saya udah 7 kali hatam kok pakai sorbannya segitu, bingung. Kalau dipikul aja. Itu pikul biasa di luar sholat. Dalam sholat utamanya diikat, utamanya. Karena ada keterangan siapa saja orang yang sholat memakai imamah 2 rakaat maka ngimbangi sholat sunat 70 rakaat tanpa imam, tanpa sorban, tanpa rida. Nah, kita hari Jumat pakai udeng, ekornya tadi udah dibahas ya segini. Ekornya terus dilapis dengan lapisan luar yang tipis. Itu di dalam sholat sunnah begitu. Nah, pakai selempang itu. Nabi kalau pakai koko spontan. Nabi pakai torbus, pakai sarung, pakai selempang. Kalau Nabi pakai udang spontan, pakai gamis spontan, pakai penutup kepala. Nah, ini sunnah Nabi. Kita ngakunya ahli sunnah wal jamaah, umat terhebat. Kuntum khairu umat terhebat. Bicara ya, yang saya praktekkan rujukan referensi dari kitab Kasifatu Saja sarah Safinatun Najah. Nah, entah kalau dari kitab lain saya belum nemu referensi, hanya saya baru nemu dalam Kasifatu Saja. Sedangkan ahli sunnah wal jamaah wal iktida'u bis sunnah,
Syarat menjadi seorang sufistik ahli tasawuf, satu harus berpegang teguh kepada Al-Quran. Bukan Al-Quran dipegangin doang, bukan Al-Quran dibaca doang, tapi isinya amalkan. Al-Quran mengajak sodakoh, kita sodakoh ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, ya puasa. Apa yang diperintahkan Al-Quran kita lakukan, itu namanya seorang sufi. Kedua, mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk di dalamnya siwak. Lawalaan asuku amal umati lamartum bisiwak. Pakai siwak itu seandainya umat tidak keberatan, diwajibkan siwak kepada umat. Maka jadi sunat muakkad. Kalau seumur hidup tidak melakukan, faqad asy'abal qasim, mati dalam maksiat kepada Nabi. Naudzubillah. Nah sekarang siwak di musolah-musolah, di masjid-masjid sudah mulai hil. Seorang guru pun tidak pernah mengajarkan kepada santrinya untuk bersiwak. Betul. Malah kiainya juga kagak bersih. Itu guru haram jadah yang itu namanya. Itu. Ada guru yang wajib mutaba'an, ada guru haram jadah, hati-hati ya. Itu. Siwak, udah kalangan siwak. Coba di musola-musola lihat, ada nggak pakai siwak? Sekarang, kalau kita lihat, jarang. Itu cara megang siwak yang baik bagaimana menurut aturan fikih. Itu kagak diajarkan sama gurunya cara megang siwak yang baik. Dan megang siwak yang baik, contohnya pakai pulpen. Ujung, ini harus rata. Kalau lebih, setan main celok di sini. Cek orang Sunda dipakai injotan jurik. Ini pas. Tuh. Cara megang siwak sesuai sunnah. Jadi lihat, perhatikan. Dalam sapai begini. Tuh. Ngambil dari kanan. Nawaitu an astaka sunatan muakkadatan lillahi ta'ala. Saya niat bersiwak sunat muakkad karena Allah Ta'ala. Tarik dari bawah ke atas kayak angka 8. Serat 3 kali ujung siwak dikena, masukkan lak-lakan di tenggorokan. Itu siwak. Satu orang bersiwak tidak akan bongkok karena di dalam siwak ada kalsium, ada magnesium, dan tidak akan terserang penyakit lambung karena ada ginseng. Dan orang yang bersiwak tidak akan fikun, akan kuat saraf otaknya karena di dalam siwak secara ilmiah ada zat gibolan untuk penguat saraf otak. Kedua, akan fasihah bicaranya karena saraf-saraf yang tergosok akan dipenuhi oleh Allah dengan cahaya. Maka kalau pengen cerdas, bersiwak. Ini siwak ini jangankan di kalangan santri, para ustadz ajengan sebagian sudah meninggalkan. Bahasanya aduhon aula minasiwak, ngerokok lebih utama dari siwak. Orang gila itu gitu. Itu bahlul siwak. Itu sunatnya sunat muakkad cara siwak. Banyak ditinggalkan. Sholat memakai sorban sunnah banyak ditinggal. Berdakwah nggak pakai sorban nggak masalah. Tapi kan ini dalamnya dipraktekkan dalam sholat. Terus disunahkan menyemir jenggot dengan semir merah ataupun diana hadul aswad bin hadbil yahud. Semir rambut yang hitam adalah semir para Yahudi. Siapa saja orang yang tidak menyemir jenggot dan rambut seumur hidup sekali oleh Nabi tidak diakui sebagai umatnya. Karena Nabi menyemir jenggot dan rambut. Ya kalau gua pakai semir kuning kan kulit gua hitam, nanti kayak ganggarangan atau kayak musang hutan. Gak masalah. Yang namanya ibadah kagak ada yang pantas. Katanya kalau yang kulitnya putih mapan pakai yang merah atau yang warna merah gold pantas. Yang kulit hitam pakai semir merah, wih keren. Atau kuning, nah distandarisasikan pakai yang merah gold, merah emas.
Ya, perempuan laki-laki sebagai umat Rasul disunahkan khadbu lahyati, memacar jenggot. Walau karena kolilan, walaupun jenggotnya sedikit kayak jenggot kambing Jawa. Nah, sunnah itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada laki-laki, perempuan sama. Karena khadbu, menyemir jenggot atau rambut dengan jenggot kuning, dengan semir kuning atau semir merah, satu akan meningkatkan kecerdasan, kedua akan membuat manusia terjaga daripada kekeriputan kulit, awet muda. Disunahkan berapa? 3 bulan sekali. Yang pertama luntur, timpah lagi. Itu kata istri, gaul amat lu Kang. Itu. Ya kiainya kagak nyontoin sama masyarakat. Saya belum pernah lihat ustadz di sini rambutnya di tuh. Ya Haji Masum nggak pernah saya lihat. Gitu. Ketemu merah atau ketemu rambutnya, pas ketemu merah atau kuning gitu baik. Termasuk Sohibul Majlis ini nggak mencontohkan sunnah kepada masyarakat. Itu kan kiai itu panutan umat itu. Kalau kiainya udah kencing berdiri repot itu. Nah, syarat tasawuf atau sufi yaitu memegang sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara minum Rasul salatu surbah, 3 tegukan Bismillahirrahmanirrahim, 1, 2, 3. Wala tasrabu kal bahaim, janganlah kamu minum seperti binatang langsung diambil air lok. Itu seperti binatang. Wala tasrabul qaimun, dan jangan minum sambil berdiri, li'annahu yurisul junun, akan mewaris gila. Kalau pengen gila sering-sering aja minum berdiri, akan rusak saraf otak, ginjal akan rusak. Kata Imam Ghazali, mandawama arba'ina yauman, orang yang rutin 40 hari minum berdiri dijamin ginjalnya rusak, otaknya rusak, alias gila. Itu setara dengan tidur setelah sholat itu setelah sholat asar tidur 40 hari berturut-turut, maka dia akan gila. Li'anna kasratat naum yazhabu nurul wajhi, banyak tidur akan menghilangkan cahaya wajah. HP-nya udah mati dari sebelum subuh, hidup asar, berarti molor seharian. Itu terus dipencet kagak masuk checklist 1 ya. Itu jadi tidur itu 8 jam, 7 jam malam, 1 jam siang. Dari jam 11 sampai jam 12 disebut tidur kailulah. Itu yang dilakukan oleh Rasul tidur dari jam 11 sampai jam 12. Kalau kita mah nggak ada aktivitas, bukan karyawan, bukan apa, tetap kagak tidur melotot baik. Ngejalanin sunnah molor aja susah amat sih. Cuman suruh molor 1 jam susah amat. Kalau siwak masih kudu digosok-gosok, cuman tidur. Itu sunnah muakkad yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu karena Nabi itu sebaik-baiknya Nabi, umatnya ini sebaik-baiknya umat. Bercerminlah kepada perilaku Nabi. Nabi mengunyah nasi 35 kunyahan, kalau kita kayak entok. Kenapa? Sampai terasa manisnya nasi, inhindau to'am, membantu pencernaan supaya tidak kewalahan. Seandainya tidak 35 kunyahan, maka makanan akan busuk sendiri, tidak tercerna oleh pencernaan, kemudian menjadi penyakit virus. Nas dalam, sariawan, macam-macam. Itu dasarnya apa? Karena kita makan itu, Nabi paling banyak makan 7 suap, kita mah 7 kali 3. Itu nambah lagi. Karena farfa'iyadaka bainal ju'wal ats, angkat tanganmu kata Nabi di antara lapar dan kenyang. Kita bukan buat terus. Di antara lapar dan kenyang kata Nabi, angkat tanganmu cuci. Karena perut 3/4 untuk isi nasi, 3/4 untuk pernapasan, 3/4 untuk apa? Nasi, tempat air. Dibagi 3.
Kalau misalnya makannya lebih antara lapar dan kenyang, ngebut terus dikenyangkan, maka tidak ada tempat pernapasan, tidak ada tempat untuk air. Habis makan ngap, ngap, ngapa ngap. Kalau orang kampung dulu itu habis makan ngap, orang sini orang sono kemangkaran, orang sudah bilang dibawain sapu, itu disapuin perutnya, ya kejo kagak keluar. Tuh. Kita ini menuruti pola hidup Nabi susah banget. Nabi kalau berjalan tidak pernah noleh kiri, noleh kanan sekalipun rame, kecuali ada yang Assalamualaikum ya Rasulullah ila aina anta, maka Rasul memalingkan wajah dengan badannya. Jadi tidak hanya memalingkan wajahnya saja, tapi dengan itu menandakan penghormatan kepada sesama. Kalau kita mata mau kemana? Ono, cuman mukanya doang ini. Rasul memalingkan wajah dan badan sambil melemparkan senyum. Orang tergila-gila dengan senyum Rasul karena dari sela-sela gigi bagaikan mutiara berjatuhan. Kalau kita jigong melulu, apalagi perokok, sela-selanya gigi udah hitam semua. Itu orang lain nih bau rokok, bininya kabur bau rokok. Nah, tapi ini kenapa abang bau rokok? Suruh sikat gigi dulu. Aduh. Ya Allah, ini kita ngaku ahli sunnah sebagai turunan dan umat Rasul. Ampun berangkat. Wa aklul halal, dan dasar dari tasawuf itu harus memakan barang hal. Man akala lukmatan minal haram layak balu sorban wa adlan arba'ina yauman. Siapa saja orang memakan barang haram satu suap, maka tidak akan diterima ibadah sunnah dan fardunya 40 hari 40 malam. Satu suap dari barang haram, entah itu hasil nipu, korupsi dan lain sebagainya yang sifatnya haram. Itu yang sifatnya haram. Jaga, sayang ibadah kita. Makan barang haram tidak cuman pakai baju dari hasil halal menjadi bajunya hasil usaha halal, cuman baju itu jadi haram. Kok aneh, dari hasil usaha haram dibeliin baju, bajunya jadi haram karena beli bajunya kagak ijab la yasihu bai'u wa sura ila bi ijabin wa qabulin. Dalam fikih Syafi'i tidak sah jual beli melainkan dengan ijab dari pedagang, kabul dari yang belanja. Kalau tukang dagangnya kagak ngerti, kita ajarin. Saya beli baju seharga 150.000 Pak ya, saya terima nih bajunya, saya serahkan uangnya. Saya terima Pak uangnya, sah. Suka gitu. Selagi baju itu yang jual belinya kagak ijab kabul, dua ke ibadah haram, tidak akan diterima oleh Allah salatnya.